Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang terletak kurang lebih 39 km sebelah tenggara kota Yogyakarta. Dengan luas 1485,36 km persegi atau sekitar 46,63% dari luas wilayah daerah istimewa Yogyakarta, di sebelah selatan, Kabupaten Gunung Kidul berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan garis pantai yang membentang sepanjang 65 km. Sehingga potensi hasil laut sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan. Pelabuhan Sadeng merupakan salah satu pelabuhan perikanan utama di Gunung Kidul yang banyak mensuplai ikan untuk konsumsi DIY dan luar daerah. Di samping banyak permintaan, mutu ikan yang ditangkap juga sangat baik. Bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah DIY, tercatat 4.906,14 ton total produksi tangkapan laut di DIY pada tahun 2020. 3.452,05 ton diantaranya berasal dari Gunung Kidul. Meskipun potensi hasil laut melimpah, namun belum tergarap dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya karena keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan sehingga hasilnya belum maksimal. Di Kabupaten Gunung Kidul, terdapat beberapa pengolah hasil produk perikanan yang umumnya masih skala rumah tangga. Mereka mengolah produk perikanan menjadi beberapa turunan produk fish jelly. Namun umumnya masih dilakukan dengan peralatan sederhana sehingga proses produksi kurang optimal. Di satu sisi, peralatan pengolahan yang ada di pasaran umumnya berkapasitas sangat besar sehingga kurang aplikatif untuk penerapan di UKM. Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan atau yang disingkat LRM-PHP untuk dapat membantu mengatasi kendala ketersediaan teknologi tepat guna berupa peralatan pengolahan fish jelly untuk skala UMKM. UKM Ibu Hirto dan Lestari Jaya merupakan stakeholder LRM-PHP di Gunung Kidul yang menghasilkan berbagai produk olahan ikan berbasis fish jelly product atau produk daging ikan lumat, seperti tahu bakso, abon, dan lain sebagainya. Di UKM Ibu Hirto ini, pemanfaatan dan uji kinerja peralatan fish jelly product berupa peralatan pengadon, pengukus, dan penggiling. Sedangkan di UKM Lestari Jaya berupa alat peniris. Hingga saat ini, peralatan masih berfungsi dengan baik dan belum dijumpai kendala yang berarti terkait dengan operasional peralatan. UKM Ibu Hirto dan Lestari Jaya merasa terbantu adanya kegiatan introduksi teknologi ini karena kapasitas produksinya sesuai dan lebih efisien. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan atau LRM-PHP merupakan salah satu unit pelaksana teknis riset di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. LRM-PHP memiliki tugas dan fungsi melakukan penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, seperti alat pemisah daging ikan tepat guna atau meat bone separator, peralatan pengolah produk fish jelly, Altis 2 alat transportasi ikan segar untuk pedagang ikan keliling menggunakan motor, alat uji kesegaran ikan berbasis non-destruktif, dan lain sebagainya. Hasil pengembangan alat LRM-PHP memiliki manfaat bagi masyarakat. Salah satu produk yang telah dan sedang diuji terap di UKM Bu Hirto dan Lestari Jaya Gunung Kidul adalah peralatan pengolahan produk fish jelly yang terdiri dari alat pengadon, alat penggiling daging ikan, alat pengukus, dan alat peniris produk fish jelly.
Hasil uji terapan peralatan pengolah produk fish jelly menunjukkan bahwa peralatan tersebut dapat digunakan dengan mudah dan dapat membantu produksi produk fish jelly. Dalam melaksanakan kegiatan riset dengan output alat dan mesin, LRM PHB berpedoman pada bisnis proses yang sudah baku meliputi beberapa tahapan. Tahap 1 adalah identifikasi kebutuhan user dalam rangka pembuatan kriteria desain yang melibatkan calon pengguna. Tahap 2 dilakukan analisis desain, pembuatan detail desain, dan di dalamnya terdapat perhitungan dan simulasi dengan output berupa gambar kerja yang siap dilakukan konstruksi. Tahap 3 adalah proses konstruksi alat yang melibatkan beberapa penyedia konstruksi yang spesialis serta dilakukan perakitan alat. Tahap keempat adalah proses pengujian alat, baik melalui pengujian tanpa beban dan pengujian dengan beban yang dilakukan secara terkontrol di laboratorium. Setelah kegiatan pengujian dilakukan dan menghasilkan prototipe yang terkonfirmasi sesuai kriteria, desain dilanjutkan pada tahap kelima, yaitu pengujian lapangan oleh pengguna. Pada tahap ini, pengguna akan dilibatkan secara langsung untuk menggunakan peralatan dalam proses produksi. Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui aspek teknis maupun ekonomis alat serta penerimaan pengguna. Pada tahap ini, memungkinkan dilakukan perbaikan desain sesuai masukan dari pengguna. Pada tahun 2015, LRM PHB telah melakukan kegiatan riset yang menghasilkan peralatan pengolahan fish jelly berupa peralatan penggiling daging, alat pengaduk adonan, peralatan pengukus, serta lemari peniris. Kegiatan tersebut melibatkan UMKM pengolah fish jelly di Gunung Kidul, yaitu UKM Lestari Jaya dan UKM Buhirto. Kedua UKM tersebut menghasilkan produk olahan fish jelly berupa tahu bakso ikan, otak-otak, nugget ikan, bakso ikan, dan produk lainnya. Dukungan LRM PHB dalam pengembangan UKM tersebut berupa kerjasama pemanfaatan alat dan pengujian alat yang telah dilakukan beberapa tahun ini. Peralatan pengolahan fish jelly hasil rancang bangun LRM PHB tersebut digunakan oleh kedua UKM dalam menunjang proses produksi, sehingga dapat memberikan dampak positif di antaranya proses produksi lebih cepat, konsistensi kualitas produk lebih baik, kebersihan dan hygiene produk lebih baik, serta dapat meningkatkan kapasitas produksi. Peniris yang dipinjamkan oleh kami di Lestari Jaya ini sangat bermanfaat sekali, Pak, karena produk kami memang sangat memerlukan alat tersebut. Kemudian produk kami yang memerlukan alat itu adalah ada tahu bakso, kemudian ada bakso, kemudian ada nugget, kemudian ada ikado, ada kaki naga. Itu yang karena produk kami yang banyak memang frozen. Jadi ini sangat membantu sekali bagi kami untuk alat tersebut, Pak. Kemudian alat yang dipinjamkan kami dari awal sampai sekarang ini masih sangat bagus, kemudian tidak ada kendala, tidak ada perubahan untuk yang kaitannya dengan mesin tersebut. Itu mungkin, Pak, yang bisa kami sampaikan. Jadi setelah kami memakai alat tersebut, lemari peniris tersebut atau lemari pendingin, itu sangat sangat produksi kami sangat ada perubahan yang sangat luar biasa. Karena apa?
Biasanya kami cuman kita dinginkan di ini, ya tidak pakai lemari itu. Ini juga termasuk Pak, termasuk kebersihan ya. Kebersihan higienisnya ini sangat higienis sekali. Karena lemari tersebut tertutup dengan rapi, kemudian kita dinginkan juga cukup lumayan, kemudian hasil produksinya ya Pak, sangat berbeda sekali dengan sebelum saya dipinjami alat tersebut. Gitu. Oh sudah Pak, sudah kapasitasnya sudah cukup karena itu ada 5 rak kalau nggak 4 ya 4 rak itu sudah cukup karena sudah cukup besar. Kemudian Pak, untuk kendala kami adalah pengungkus. Pengungkus ini kami memang baru pakai kenceng yang kecil-kecil jadi kami masih pakai beberapa alat. Sekali produk ini biasanya kami pakai 3 alat enceng itu. Kalau ada pengukus itu kalau bisa ya kita mengukus itu sampai bisa 6, 8 atau 10 angsang. Baik, yang disampaikan Pak Kono tadi mudah-mudahan akan kami implementasikan Pak, karena kami ingin terus berusaha membuat mendesain apa yang dibutuhkan oleh UKM. Jadi harapannya peralatan kami terkait beberapa alat yang sudah ataupun yang akan kami desain bisa membantu untuk pengembangan UKM di desa ini. Sesudahnya itu banyak perbedaan, banyak perkembangan. Sebelum pakai alat dari Loka, kami itu masih prosesnya menggilingkan itu ke pasar. Nah, setelah kami menggunakan alat dari Loka itu sangat bermanfaat dan sangat terbantu. Pertama, kami bisa meningkat waktu, mempercepat waktu, kemudian higienis kami jamin karena produksi di rumah produksi kami sendiri, kami berusaha untuk selalu higienis dan manfaat berikutnya kualitas hasil produk penggilingan di hasil dari Loka itu sangat berbeda karena saya lebih teliti, lebih sesuai dengan standar kami seperti itu. Untuk selama menggunakan Loka ya ada peningkatan, terkhusus di pandemi 2020 itu kami malah merasa ada peningkatan. Permintaan dari reseller meningkat, permintaan dari konsumen juga meningkat, walaupun yang biasa hadir ke rumah atau belanja ke rumah itu berkurang karena larangan untuk saling bepergian. Selama ini ada benda yaitu lakernya, lakernya itu Sering ganti. Sering remuk, sering diganti. Selain itu kalau misalnya ada trouble sedikit itu karyawan saya, Mas Soalnya itu bisa untuk mengotak-atik sendiri. Artinya peralatan itu masih bisa dihandle sendiri terkait dengan perbaikan ya Pak? Masih. Harapan saya bantuan blower untuk setelah kita bikin tahu Pendingin. bukan sampai di blower, jadi blower Pak Kono gitu. Peniris. Tapi juga blower. Dingin. Blower penghisap Pak? Penghisap kok. Penghisap itu. Jadi setelah kita
anu kan harus ada blowernya. Itu kan saya kan menggunakan blower kan hanya untuk Itu udara kan blower keluar saja. udara, tapi untuk blower produk maksudnya Mas. Oke, kami Kayak lemari peniris, Ya. Mbak. Oke, Oke, lemari oke. peniris gitu. Baik, mungkin itu Bu Hirto, Pak Hirto, kami mengucapkan terima kasih atas sambutannya dan kami juga berharap apa yang diinginkan cepat terkabul dan sekali lagi peralatan yang telah kami sampaikan kami berharap untuk terus dijaga, dimanfaatkan agar dapat meningkatkan produksi. Oke. Alat hasil riset LRM-PHP yang digunakan oleh UKM tersebut sebagai bagian kontribusi Loka dalam mendukung pengembangan UKM dalam mengefektifkan proses produksi dengan teknologi alat tepat guna. Masukan dan harapan para pengguna akan dijadikan pijakan dalam pengembangan peralatan sesuai dengan kebutuhan stakeholder.